Dan selalu seakan-akan kepala gue tuh suka ditarik ke atas, bro. Sorry, tarik ke atas. Iya, itu bergerak sendiri maksudnya. Jadi semacam jadi kalau gue misalkan gue lagi baca kan nunduk. konsen, terkadang kan gue nunduk kan. Itu selalu ditarik kayak gini nih. Kayak gini. Jadi seakan-akan kayak gue, lu lihat gue nih, gue ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa kami akan menyajikan satu cerita horor yang harapan kami bisa menghibur teman-teman semuanya. Dan malam hari ini seperti tayangan kemarin, saya masih sama Bang Jalu. Ya Bang ya. Betul. Sehat Bang. Sama alhamdulillah. Hari ini justru hari yang luar biasa meskipun sore turun hujan. Betul. Dan sekarang emang lagi hujan terus. Cuman kalau di sini jatuhnya lagi maghrib mungkin ya. Iya, pokoknya hampir setiap sore lah, maghrib, habis maghrib itu Ya. hujan. Seperti obrolan yang kemarin itu kan, memang jenengan itu setelah mengalami kemarin itu cerita tentang hantu kuntilanak ya, ranjang kuntilanak, terus katanya masih ada pengalaman lain. Karena menurut saya kemarin itu juga seru, besar harapannya ini juga akan ada cerita yang seru lagi. Katanya Bang Jalu itu punya pengalaman lain ya tentang hubungannya sama makhluk-makhluk yang seperti itulah. Iya Bang ya. Ini, Betul. Ya sering diliatin maksudnya. sering diliatin. Ya oke, ini nggak usah panjang lebar, langsung saja coba ceritanya seperti apa, kapan, di mana, dengan siapa, bersama siapa, kayak lagu ya. ceritanya seperti apa coba? Jadi kalau mau diawalin ya waktu itu sekitar tahun 95-96 lah. Saya berarti pakai saya atau gue aja ya, karena Gue aja nggak apa-apa. biar lebih fleksibel ya, biar lebih fleksibel enak ya. Jadi waktu itu gue baru lulus SMP tahun 93-94, kemudian gue masuk SMA tuh di Jakarta. Kebetulan Gue juga ngomong lu ya. Lu 95 SMA, tua dong ya. banget. Oke. Banget Kan ya, banyak emang udah teman-teman. tua. Ya gue fair aja, emang udah tua. Iya, tua kan tentang bukan soal angka, aja soal angka, ya kan. Bukan pengalaman juga jadi ketua juga jadi ya. Iya, tergantung fleksibel kan, kita mau jadi kemuda ketua tergantung kebutuhan. Asik. Enggak, subscriber kita juga di 95 itu banyak yang baru lahir juga ada. Oke lanjut. Iya. Yang penting juga tadi dibahas. Ya. Jadi di tahun 95-96 itu gue tuh udah mulai masuk ke kelas 2 dong. Kelas 2 ya SMA. kan, karena gue SMA kelas 1 kan 94-95 kelas 1. Kemudian naik 95-96 kan kelas 2 ya. Kelas 2. Nah, kebetulan karena waktu itu memang di Jakarta itu sering banget namanya tawuran, Bro. Oke. Tawuran itu sering banget. Jadi Yang kemarin lu ngomong lu salah satu ya itu yang bawa basis lah. pelaku Pelaku tawuran. aktif. Pokoknya anak-anak di Jakarta, hampir anak di Jakarta, semua yang sekolahnya SMA-nya di tahun 94, 95, 96, 97, 98 pasti terlibat tawuran. Kalau yang enggak, ya itu anak baik-baik lah mereka. Anak baik-baik. Anak baik-baik. Itu enggak, maksudnya gue sih kan kalau di sini kan nggak tawuran. Ya kita kan tawurannya di asmara. Betul. Asik. Enggak sih. Gitu ya. Maksudnya kalau perang di sini itu berantem satu lawan satu. Yang punya masalah sama yang punya masalah diaduin walaupun berangkatnya bareng kan seperti itu. Apalagi zaman itu nggak ada visum-visuman. Lu berani, gue berani. Iya, udah selesai. Ya kan. Dulu itu kalau misalnya saya kan sering ya dapat cerita, dapat berita, bahkan juga aku pernah di sana juga ada yang sering kesasaran. Ya, itu udah pasti. Ya kan? Itu udah pasti. Nggak mungkin enggak. Ya tentu merugikan kalau dibilang kita lihat dari situ. Kalau misalnya anak baik-baik terus dalam lingkup sekolahan, ini kan tentu ada ospek, ada sebuah tekanan pressure keharusan ikut tawuran. Ya, itu ada seperti itu enggak? Ya, jujur ada. Jadi waktu kelas 1 itu ada. Jadi kita tuh kayak di ospek ya, waktu zaman-zaman segitu ada namanya ospek kan. Ospek kan. Nah, ospek itu jadi yang anak-anak kelas 1 itu
dari kelas 1 itu dididik udah selesai ospek 1 minggu, hari Sabtu itu wajib ikut tawuran bro. Ya gue berguru dan gue cari ilmu karena memang buat ada mendukung sebuah itu doang urusan gitu. bela sekolah Dan harus ada kewajiban iya, tawuran. iya. Lu jangan jadi ayam sayur pengekor doang tapi kebacok mati pula gitu kan. Iya, harusnya yang menangan bawa bendera gitu dong. Iya, paling nggak begitu. Paling Salah, nggak tapi ketika lu tawuran lu nggak ada di belakang bro, tapi lu ada paling depan. Ini hal yang salah, tapi pembenaran saat itu benar. Saat itu pembenaran, saat itu sangat benar dan dianjurkan kalau bisa. Bahkan oleh pemerintah, enggak juga. Ya. Kalau pemerintah sih enggak, tapi pemerintah setempat ya. Lu maksudnya kan, lu kan punya kampung sini. Saya juga tahu banyak situ tukang petung, gaman-gaman banyak apa. Bawa pusaka dari kampung misalnya, bawa pedang naga puspa atau apa buat tawuran apa gimana? Enggak, jadi begini. Jadi kalau gue sendiri secara pribadi, kalau buat dari orang tua, gue pernah minta juga sama orang tua, gue minta gini-gini dong, apa buat pegangan. Kata orang tua apa? Kalau emang lo mau cari ilmu, berguru di luar. Gitu. Lu cari ilmu sendiri di luar, lu berguru sendiri di luar. Di padepokan lain. Di padepokan lain. Kurang lebih seperti itu. Ya disitulah akhirnya gue berguru sama orang di Jakarta, gitu. Sama seseorang di Jakarta, dan gue di situ belajar yang namanya pencak silat. Pitung, gitu. Kurang lebih seperti itulah ya. Itu. Jadi itu disitulah mulai banyak hal-hal yang gue berbenturan sama hal-hal gaib. Gitu. Di situ gue mulai benturan tuh, sering ketemu, sering muncul gitu. Karena gue bukan cuma belajar pencaknya doang gitu. Jadi silat sama pencak kan beda. Nah, pencak silat itu penggabungan jadi itu. Oh, penggabungan. Penggabungan. Ya kayak dohir batin gitu lah. Iya, jadi kayak dohir batin. Berarti ada tenaga dalam, ada juga yang macam-macam seperti itu. Iya. Gitu. Oke. Hubungannya apa lagi sama? Nah, di situ kan namanya kita berguru ya. Namanya guru itu karena di situ ada dohir, ada batin. Dohir itu kan apa ya namanya, yang kelihatan lah, yang nggak kelihatan inilah. Gitu. Jadi kita di sana kita disuruh lelakon. Kalau kata orang Jawa itu lelakon ya, lakon lah, atau melakukan sesuatu. Oke. Gitu. Nah, disitulah awal ceritanya. Lu bisa gambarin secara detail enggak? Maksudnya kalau nama perguruan nggak usah sih, nggak usah lah, janganlah. Praktek-praktek yang lu lakuin dari guru lu, misalnya lu harus gimana, silakan diceritain. Nah, di mulai awal ya, gue mulai di situ, mulai gue ikut pencak silat. Terus setelah berapa bulan, karena mulai pendalaman materi lah ya, bahasa enaknya ya, CPSA juga. Nah, di situ gue disuruh yang namanya puasa 3 hari, tapi puasanya puasa mutih. Jadi kita cuma makan nasi di waktu maghrib, buka puasa ya udah, itu buka puasa waktu maghrib doang. Yang kita makan tuh cuma nasi doang, nasi putih doang. Itu selama 3 hari. Jadi minum juga air putih, dan malamnya kita nggak boleh makan lagi, dan kita nggak boleh ngapa-ngapain lagi kecuali makanya pas maghrib doang. Makanya itu pas maghrib doang. Dulu demi sebuah tujuan mampu. Demi sebuah tujuan, kalau gue nggak mau jadi ayam sayur. Gitu. Ya, oke. Terus ada mungkin kejadian-kejadian di saat lu lakukan seperti itu. Nah, ini dia nih. Ini bagian yang paling kadang-kadang bikin gue merinding juga bro. Gitu. Kalau gue kadang-kadang sebelum cerita, ketika gue mengingat itu pun kayak ada sesuatu yang connect gitu, ada sesuatu yang connect bro. Jujur aja nih, selalu ada connect. Kadang gue suka merinding juga di sini. Nah, di hari-hari itu kan kita kan sebelum mulai kita dikasih amalan, baca ini kan banyak kan. Terus nanti sholat, baca ini gitu. Nah, jadi ketika awal-awal nih, hari puasa pertama lah ya, tapi itu hari sekolah bro, dan gue tetap berangkat sekolah hari itu. Tetap gue berangkat sekolah karena gue
gue boleh dibilang gue suka yang namanya sekolah tuh gue suka. Gitu. Jadi walaupun gue puasa gue tetap sekolah gitu, pulang sekolah gue sholat, tetap sore tetap harus ada yang gue baca, harus ada. Jadi kalau setiap maghrib setiap maghrib nih, setelah gue adzan maghrib gue buka puasa, selesai buka puasa gue sholat maghrib dong. Itu udah makan udah selesai, minum air putih selesai, gue sholat maghrib. Itu boleh percaya boleh enggak. Jadi gue tuh tinggalnya di sebuah kontrakan kecil bro. Kontrakan itu 3 petak, depan, tengah, belakang. Itu daerah mana? Nih gue tuh daerah juga di daerah Menteng Atas bro. Menteng Atas berarti daerah ya masih Manggarai lah ya, masih Jakarta Selatan lah. Itu gue kontrakan gue di tengah. Hah? Anak Jaksel dong. Jaksel bro. Asik. Terus Jaksel gitu. Iya. Nah posisinya itu gue kontrakan gue ada di tengah. Nih kontrakan di tengah, namanya kontrakan itu rumah kayak rumah dulu bro. Jadi pakai triplek doang. Iya, rumah. Triplek doang, tapi pakai asbes. Cuma yang keren nih, jadi triplek itu nggak tembus, maksudnya nggak sampai nempel triplek, nggak full. Jadi setengah gini doang nih, di atasnya tetap gini doang. Cuma di atasnya asbes gitu kan, sini setengah nih. Nah, ini setengah. Nah, gue posisinya itu ada di tengah. Artinya lu kalau misalnya lu ada iseng pengen lihat tetangga, ya gue bisa naik bro. Bisa naik. Iya bisa naik. Itu sering lo lakuin? Nggak pernah. Okay. Karena kan jadi setiap setelah tripleknya itu di tripleknya kanan kiri. Jadi nggak bisa kita naik dong. Iya. Nah, jadi setiap kalau gue habis sholat maghrib, gue selalu merinding dan gue tadinya penasaran. Kok kayak ada kenceng nih di bagian belakang gue. Kalau pas lagi sholat? Habis sholat, iya. Oh, pas bukanya? Enggak, pas buka pas aja. Nah, setelah itu gue sholat nih. Setelah sholat, kan gue baca amalan tadi yang dikasih sama guru gue lah. Nah, gue baca, ini gue selalu kenceng sini. Itu kenceng banget. Dan selalu seakan-akan kepala gue tuh suka ditarik ke atas bro. Sorry, tarik ke atas. Iya, itu bergerak sendiri maksudnya. Jadi kalau gue misalkan gue lagi baca kan nunduk, konsen, terkadang kan gue nunduk kan. Itu selalu ditarik kayak gini nih, kayak gini. Jadi seakan-akan kayak gue, lu lihat gue nih, gue ada di atas. Seakan-akan kayak begitu. Keren. Iya, gue ada di atas. Iya. Karena memang gue waktu itu masih SMA ya, masih baru kelas 2 dan gue masih ada rasa-rasa takut jujur aja takut. Iya, tapi karena itu sesuatu hal yang baru mungkin. Iya, itu hal yang baru banget dan itu hal yang pertama gue ya pertama deh, pengalaman pertama deh itu deh. Iya. Nah, seakan-akan itu dan gue nggak mau ngeliat, dan jadi ketika gue tarik ke atas pun gue merem bro. Gue nggak mau ngeliat, gue nggak mau ngeliat, ya gue merem kan. Aslinya penasaran. Nah itu kan selesai maghrib, ya udah, gue nggak mau, pokoknya gue nggak mau naik ke atas, Hari pertama. Sampai sholat isya juga dong, Habis itu kan selesai wirid, ya, ngamalin gitu kan wirid ya. Iya ada. Itu ketemu sampai sholat isya dong. Ya. Itu gue masih duduk tuh, masih di atas aja ada. Oh, nggak pindah? Enggak, belum. Begitu selesai, nggak lama aja nisa kan. Soal isya lah gue. Pada saat ngelakuin kayak gitu, tiba-tiba lu beriman banget lah pokoknya. Iya, pokoknya beriman banget gue bener. Beriman banget, bener. Beriman banget. Iya, di sebuah tujuan itu beriman banget gue. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, iya. Nah, sampai isya lah ya. Isya saya biasa. Nah, hari berikutnya lagi sama bro, maghrib lagi, gue sholat maghrib lagi. Karena gue penasaran. Gue potong dulu, lu kan tentu di sana kan nggak sendiri kan, ada orang tua. Gimana? Kok bisa tinggal sendirian sih di kontrakan tersebut? Nah, sebetulnya gue nggak sendirian bro. Jadi gue tuh tinggal nggak sama orang tua. Jadi orang tua di rumah sendiri, gue ngikut kontrakan sama Pak Le gue bro. Nah, gue tinggal sama Pak Le gue tuh karena gue nggak mau tinggal sama orang tua gue bro. Sesuatu lah gitu ya, tau lah ya apa namanya, kadang ada si ada kelas apa segala macam, jadi gue nggak mau. Tapi orang tua gue tahu dan orang tua gue ngizinin gue tinggal sama Pak Le gitu, karena gue di situ baru kan, gue tinggal sama Pak Le nih. Jadi setiap
hari Pak Ali ini kerja, berangkatnya tuh selalu siang ya, berangkat tuh jam 10 pagi, nanti pulang tuh malam, jam 10 malam baru pulang. Gitu. Jadi kalau dari gue pulang sekolah ya sampai ntar jam 10 malam, sampai gue tidur, gue baru pulang dia. Gitu. Jadi ketika gue berangkat kerja, ketika gue berangkat sekolah, dia yang masih tidur gitu bro. Gue kan lagi gitu, maghrib gitu. Nah abis itu seakan-akan yang tadi, yang kepala gue selalu disuruh ngedongak kan, suruh ke atas. Nah karena gue penasaran, dan itu seakan-akan di atas gue bro, di atas kepala gue. Karena gue sholat tuh nggak ada pesono. Sebelahnya kan tembok nih. Iya. Ada tembok ya. Temboknya tembok triplek yang tadi gue bilang ya kan. Tembok triplek. Ini di atas. Itu kan sekali model begini doang karena nggak full kan. Nggak full. Ya kan. Gue saking penasaran. Ya udahlah gue tengok aja. Walaupun dari takut. Maghrib juga kan. Gue tuh ke atas. Itu kayak ada bayang-bayang. Kayak ada bayang-bayang tapi hitam bro. Tapi bentuknya tuh kayak orang duduk. Kayak orang duduk. Kayak orang duduk. Udah merinding semua nih gitu. Dari tadi udah di sini emang. Tadi Udah di sini. Iya. Itu belum merinding banget. Itu kayak orang duduk bro. Duduk. Jadi kayak lu duduk di bangku warteg panjang, ya kan, bangku di warteg. Kaki lu begini-gini. Itu kayak dia. Gue sangat penasaran tuh. Tapi itu masih belum jelas dong. Ini masih ada Kan hitam-hitam kalau gitu kan. maghrib, lu pakai lampu terang atau temaram gitu? Lampunya temaram. Memang lampunya kalau dulu belum ada lampu putih begitu ya. Gue jarang, paling nggak ada lampu putih tuh pasti neon. Ya ada. Dulu kan. Neon. Nah kalau itu kan pakainya bohlam bro. Ya, bohlam lampu 5 ayam. watt gimana sih bohlam 5 watt? Iya buat atas Bu ayam ya kan, Iya. bohlam begitu. Itu kan Iya. enggak. Nah lampu sendiri kan agak ke bawah bro. Lu tau nggak? Karena itu di atasnya begini, jadi tuh gelap. Yang kayak gitu itu, kalau yang kuning masih toleran. Tapi kalau yang putih nggak suka. Serius. Tapi yang kuning itu mirip kayak nyala api, itu masih oke buat dia. Nah itu, mungkin karena itu. Itu nyalanya Masjid, itu kuning. pojokan mati dulu. Ibu percaya apa enggak? Ini yang ngomong ini loh apa? Yang tukang nganuin masjid namanya apa sih? Teknisi. Teknisi. Bukan teknisi, marbot. Oh, marbot masjid. Iya, yang sebelah lor sini mati terus pakai yang warna putih, lampu yang putih. Tapi pas kuning, gua iseng-iseng gua ngomong pakai yang kuning, Pak, terawet. Udah karang, alhamdulillah. Nah itu dia. Nah terus lanjut. Nah itu kan lampunya kan memang lampu yang bohlam gitu kan, lampunya kan kuning. Iya kan. Ya kuning, bukan nggak putih lah ya, nggak kayak lampu sekarang. Kan lampu sekarang kan pakai LED, itu kan enggak. Kalau dulu kalaupun putih harusnya pakai neon yang panjang. Nah, tahun-tahun 95 coba. Iya, uncang. Tapi maksudnya kalau lo misalnya ngomong lihat ke atas, uncang artinya dia emang bukan. Itu bisa jadi itu dari tadi ngeliatin gue bro. Iya, artinya dia di atas emang duduk. Iya emang di gitu. atas. Duduk di situ. Tapi sebentuk ukurannya kayak orang dewasa mungkin. Kayak orang dewasa. Segitu ya. Kayak orang dewasa. Cuma iya. hitam doang. Hitam doang. Kayak orang dewasa. Terus Dan itu berlangsung setiap hari tuh selama gue lakon itu keren. sampai besoknya lagi. Maksudnya lu adakah mungkin dia itu komunikasi, apakah mungkin ada suara-suara atau sesuatu gerakannya dia, apa tambah mukanya jelas atau gambaran kakinya atau apa itu? Kan tadi gue bilang gue masih takut bro. Jadi begitu gue tengok, gue ngeliat aneh gitu ya. dia udah kakinya gini-gini kan, ya udah gue tengok, udah gue diem lagi dan gue lanjutin lagi bro bacanya karena kan belum selesai. Kalau dulu ya kayak ada dia juga. Iya mungkin begitu ya, dalam hati begitu ya. Karena gue takut bro. Cuma ya udah gue lanjutin karena emang gue masih baca itu gitu. Masih baca itu. Kalau dulu itu godaan. Mungkin godaan ya, ada godaan ketika orang lagi lelakon mungkin. Gitu. Dia memang nggak ada komunikasi sama sekali sama dia. Gitu. Atau dia turun kayak enggak, memang tetap di atas terus. Nggak punya data bro. Bisa jadi punya data. Ya, terus. Gitu. Nah sampai hari berikutnya masih sama kayak begitu juga. Gue tengok ke atas pun masih sama. Nah pas terakhir kan hari Kamis Ya. karena emang gue diharuskan Selasa, Rabu, Kamis. Nah terakhir kan hari Kamis nih. Gue tahu lu Jumat Liwon, lu Jumat pasti. Nah iya gue hari Jumat. terakhirnya Gue kan lahir hari Jumat ya. Nah terakhirnya berarti pas hari Jumat hari Kamis terakhir.
Nah, Malamnya hari Kamis Jumat. terakhir ketemunya malamnya kan malam Jumat bro. Lu Jumat asli. Gue asli. Liwon. Gue Jumat bukan, gue Jumat legi. Lagi manis Iya, dong. gue Jumat legi manis dong. Betul begitu. Iya. Lanjut biar jangan terlalu tegang. Nah, Habis itu pas malam Jumat biasalah terakhir kan gue tetap baca, gue selesai juga ya kan. Selesai juga. Dah di hari malam Jumat itu justru nggak ada bro. lu Nggak ada, gue pikir udah pergi kali ya. Iya. Dan gue pikir kan mungkin penghuni sini udah nggak mau gangguin gue lagi deh gitu. Gue pikir gitu dong, slow gue ya kan. Ya gue biasa aja gitu. Nah pas udah malam kan udah selesai, udah sholat isya, udah segala macam. Karena udah terakhir malam Jumat itu gue udah nggak puasa lagi bro. Yeah. Oh udah nggak puasa dong gue dong. Ya, udah bebas gue mau. Oh, ya gue dendam dong. Ya gue keluar lah, gue beli jajan, beli ini karena gue selama 3 hari kan gue nggak jajan bro. Iya benar. Gitu, dan uang jajan gue tuh gitu, uang jajan gue tuh Kaya lah lu waktu. kaya lah waktu itu tahun 95 itu uang saku gue 2000. Samsu berapa ya, Samsu? Samsu sekitar 1000-an, 1200. 1.200. Iya, jadi kalau gue beli rokok Sampurna mil itu cuma 1050 rupiah. Artinya enakan zaman gua dong. Iya, makanya zaman gue murah banget. Dan gue uang saku gue tuh 2000 bro. Dia dikali 3 hari utuh uang jajan gue bro. Uang jajan gue utuh, besokannya gue dendam dong. Gue megang uang bro kan. Udah gue beli jajan, beli ini, gue keluar lah, gue pas-pasin gue beli jajan, beli ini, gue makan sendirian aja gue bro ya. Karena gue masih posisi itu kan. Udah gue pulang malam, saya jam 9 gue pulang malam, paling gue pulang tuh jam 10-an ya kan. Biasa ngobrol-ngobrol sebentar, habis itu gue tidur bro. Nah habis gue tidur, memang sebelumnya, jadi guru gue pernah bilang, nanti pas hari terakhir, nanti kamu dapat petunjuk. Takut lama-lama lihat lu mulu. Nah jadi pas sebelumnya itu guru gue pernah cerita ya, maksudnya pernah bilangin, pernah ngingetin nanti pas hari terakhir, malam terakhir tidur nanti gue dapat petunjuk. Buset, kata-kata Petunjuk gue, petunjuk. ya kan. Kalau petunjuk kan begini, kalau petonjok. Iya, nah begitu lah ya. Kalau petunjuk ya, untungnya petunjuk bro, buat petunjuk. Nah gue dapat petunjuk nanti ketemu apa gitu. Nah, gue sendiri lupa bro. Kalau guru gue pernah ngomong begitu, gue lupa. Bahkan ada. Gue lupa, gue hanya apa ya? Hitungannya gue inget apa yang gue lakuin, gue udah selesai. Gue bahagia itu, gue bahagia udah selesai nih. Gue tinggal berhasil kan, tinggal besok gue pas latihan gue ngomong guru gue ketemuin guru gue dan ngomong kalau gue udah selesai. Ijazah. Gitu. Iya kayak jasa gitu kan. Udah. Dapat pusaka tertentu. Iya mungkin begitulah nantinya ya. Iya. Nah pas malam Jumat itu gue tidur bro. Tidur dong, udah malam kan gue tidur ya. Waktu SMA gue nggak tidur malam-malam lah karena malam masih laku itu kan. Jam 10 gue udah tidur bro. Jam 10 setengah 11 gue tidur ya. Tidur. Nah di tengah malam itu gue kebangun bro. Di tengah malam jadi antara sadar dan nggak sadar. Paling lu belum pulang. Udah pulang dong kan, udah pulang jam 10 dan mereka udah tidur juga. Padahal dia tidur dong kan, tadinya jam 10 dia pulang, gue belum tidur tuh, gue masih ngobrol-ngobrol kan. Ngobrol sebentar, setengah 11 gue tidur. Dia juga tidur juga kan. Tidurnya capek. Tidur le, gue bilang gitu. Tidurlah, paling gue tidur gue juga tidur gitu. Nah kebetulan gue nggak mau tidur di atas bro. Ada ranjang tuh tempat tidur, jadi tidur berdua gitu. Gue nggak mau, gue mau tidur di bawah. Gue tidur di bawah, gue gelar tikar aja, gue pakai tikar bro. Tidur di bawah. Pas tengah malam itu antara gue sadar dan nggak sadar. Antara sadar dan nggak sadar. Jadi gue ngeliat, karena gue telentang kan, gue otomatis gue tidur ngeliat ke atas dong, namanya telentang kan. Langsung ke atas. Ya? Iya. Itu di atas pintu bro. Di atas pintu masuk. Kan memang atasnya kan ngeplong gitu kan. Iya. Itu pelan-pelan. Jadi antara sadar dan sadar gue ngeliatin di atas pintu, gue ngeliat itu kayak ada bayang-bayang. Bayang-bayang lama-lama jadi tegas. Makin nampak. Makin nampak jelas. Cuma anehnya kaki doang bro. Kaki doang. Kaki doang. Maksudnya kaki kan? Kaki doang nggak. Jadi kaki segini udah.
sepaha aja, Potekan sepaha aja potekan doang. Kaki doang bro, satu doang. Kaki kayak kaki otomaknya berarti kan ada Tadi kan ngebayang doang kan. kaki bulu. Lama-lama, ya bulu lah. Kaki bulu doang segitu. Iya, kaki bulu doang, tapi segini, sepaha doang. Jelas tapi Jelas, lama-lama jelas. Tadinya kan enggak. Ini enggak jelas. Dan gue liatin tuh, kok kaki doang? Kok penasaran dong? Namanya gue juga masih SMA kan, penasaran gue tengok, kok kaki doang? Tapi antara sadar dan nggak sadar itu orang gue pasti. Tadinya kan gue tidur, yang gue tahu kan gue tidur ya kan. Nah gue selang berapa lama masih gue liatin bro, karena gue penasaran kan, gue liatin muncul lagi sebelahnya kaki satu lagi posisinya kayak, sebelahnya dong, kayak orang berdiri apa gimana kakinya? bukan berdiri tapi kayak orang duduk, nekuk ya. Nekuk, kakinya nekuk kayak orang duduk, kayak orang duduk kan. Itu sebelah doang, muncul lagi sebelahnya ya kan, muncul lagi. Gue penasaran, kok jadi kaki siapa kan, Kaki sama kaki gitu ya, kaki kok jadi kaki tapi tangannya nggak ada. Harusnya kaki tangannya ada doang, ada badannya kan. Ini kan kaki doang kan, kanan kiri kaki doang. Tuh gue masih tiduran bro, ya kan, masih tiduran. Dan gue tengok lagi, lama-lama bayang itu makin jelas. Ada tangannya muncul, tangan, badan belum, tangan doang nih. jadi kan dia muncul gitu aja seluruh tangan gitu, apa pelan-pelan dari jemarinya dulu? Nah itu dia bro, kan bayang nih, bayang. Ini lama-lama jadi jelas nih, jelas dari bawah, dari sini nih, di bawah, makin ke atas gitu kan. Ini jadi kayak tangan putus, segini doang. Jadi ini putusnya juga kayak bukan putus dipenggal gitu, kalau bukan rata. Kalau itu putusnya kayak nggak dipenggal, jadi emang efek lah. kalau orang Jawa bilang krelek deh. Oh, Gitu. jadi nggak beraturan, putusannya tuh nggak beraturan, tuh kanan kiri bro. Luka benda tumpul. Kayak yang mungkin blok gitu kan, kayak begitu. Gue nggak tahu tuh siapa ya. Berarti itu kanan kiri. Nah, lama-lama kan itu muncul deh badannya, jadi kayak nyatu gitu bro, pelan-pelan. Jadi dia mewujud gitu, mewujud sosok laki-laki lah ya, sosok laki-laki gitu ya. Kepalanya kan belum bro. Lu udah tahu dari mana? Itu kan pelan-pelan muncul badannya, perawakannya kan, karena emang lampunya remang-remang begitu kan. Jadi ke atas tuh agak gelap-gelap gitu kan, emang remang-remang. Cuma lama-lama muncul tuh dari badannya udah mulai kelihatan ke atas, pelan-pelan ke atas sampai kepala. Dan yang gue lihat memang sosok laki-laki. Sosok laki-laki, dan dia nggak bereaksi apapun, gue juga nggak bereaksi apapun. Gue yang ada, gue takut dan gue penasaran, tapi tetap gue liatin sampai akhirnya lama-lama takut juga bro. Ya lu takut juga gue. Ini maksudnya dia kan pelan-pelan juga ya, dari badan ke atas, tek. Lu bisa gambarin dia tuh sosok seperti manusia normal atau manusia yang sosok kayak ya komplit, tangannya tuh proporsional apa enggak gitu loh. Ada yang jadi tangannya gini, panjang atau gimana. Jadi yang gue lihat ya, sosok laki-laki ya, berambutnya agak gondrong begitu bro, kayak gondrong begitu kan, tangannya ini nggak kayak tangan kita kan mulus-mulus aja. Jadi tangannya ya hitam, ada bulu-bulu gitu, ada bulu-bulu, dan jarinya juga gede-gede. Jarinya itu gede-gede, hitam semua juga, sama hitam semua. Itu makin begitu badannya kelihatan, itu baru kelihatan bro. Kalau itu udah mulai gitu ada bulu-bulu hitam semuanya. Iya, terus semuanya baru kelihatan semua tuh, pelan-pelan, lama-lama semuanya. Dan di situ gue takut karena kakinya juga udah boleh kelihatan gede semua, tangannya udah kelihatan gede semua bro. Dia jadi kayak itu nunjukin eksistensi dia, ini gue asli gue. Kenalin nama gue Alex. Kayak gitu ya. Doang, nggak cuma begitu doang gitu. Mukanya kayak itu. Iya, mukanya serem banget lah. Mukanya serem tetep ya, mukanya serem gitu. Matanya agak kemerah-merahan, merah gitu ya, matanya merah. Terus kayak ada
bertaring-taring gitu, kayak ada taring, semuanya berbulu gitu, berbulu-bulu. Lo tarik yang lo maksudnya waktu itu lo ngeliat pas di area muka itu ya, bagian muka, lo merhatiin taringnya itu dari atas ke bawah apa bawah ke atas? Ya jelas dari atas ke bawah. Atas ke bawah ya. Ya atas ke bawah. Agak botak dikit ya, Enggak botak sih. Enggak botak. Cuma emang rambutnya banyak. Rambutnya banyak ya. Rambutnya banyak. Tuh, iya ya. Jadi nggak ngapa-ngapain tapi. Nggak ngapa-ngapain. Dia cuma kayak ngasih tahu doang nih gue di sini. Inilah gue aslinya gue. Bang, gitu. Gue yang kemarin-kemarin nih. Yang kemarin-kemarin kayak begitu bro. Seakan-akan kayak begitu. Yang dari sini kita ada panggilan siapa namanya nggak ada. Nggak ada. Kalau ada kan gue bisa tahu bro. Iya di saku kita anak sekolah kan ada tulisan. Iya harusnya kan begitu. Ada tulisannya kan ada namanya kan. Kalau pegawai kantor kan ada tulisannya. Iya. Itu nggak ada gitu. Nggak ada. Iya gitu. Terus lu pas kayak gitu kejadian berapa lama bro saat kayak gitu? Gue nggak tahu berapa lama bro, yang jelas lama, dan gue tuh antara tidur dan gak tidur. Yang gue pernah rasain yang seperti itu, walaupun ini konteksnya beda, kita tuh meskipun lihat yang seperti sangat jelas, tapi kita berada walaupun ada di kamar kayak di mana kayak ada di dimensi yang berbeda. Jadi kayak ini kan ada suara cangkrik, suara apa? Ini mendadak hilang tuh. Iya betul, senyap banget. Senyap, suaranya senyap, gak ada suara apaan. Gak ada suara apaan. Gak ada suara apaan, senyap gitu. Lu berapa senyap, lama? Senyap banget itu. Berapa lama saat kejadian itu? Kalau dihitung itu ya mungkin berapa menit gitu ya. Berapa menit lah hitungannya ya. Karena memang udah malam dan gue tertidur juga. Ya. Lama-lama kan yang tadi gue bilang, gue takut bro. Iya. Akhirnya gue takut, ya gue meluk bantal, gue tidurin lagi. Karena gue. Tapi lu yakin itu masih ada di situ? Yakin gue. Yakin gue ada di situ dia. Yakin di situ, entah itu penunggu rumah itu, entah itu bagian dari lakon gue yang tadi ya. Tapi keren sih kalau di seusia itu ya SMA kelas 2 terus lu nyaksiin hal yang seperti itu, tapi alam pikir lu udah nyampe ke sana. Maksudnya ini penunggu rumah, kemungkinan penunggu rumah atau sesuatu yang berhubungan dengan lakon gue, dan lu nggak kabur. Mau kabur kemana, orang gue emosi di situ. Iya kan paling lu ada di situ, kabur ke teman-teman kan gue nggak kabur. Enggak, artinya kan kuat, ya kan, secara mental itu kuat, mentalitinya lumayan. Ya terus lanjut bro. Nah habis itu kan karena memang gue ada rasa takut ya bro, karena gue melihat itu semakin jelas banget ya. Walaupun tuh lampu remang-remang, karena memang lampunya di bawahnya, ini kan di atas ya, ditambahkan kayak begini bro. Yeah. Jadi memang di atasnya kan dia, tapi kan kelihatan karena emang kayak dia ya, karena emang kayak di ya tempat berbeda gitu kan, senyap banget yang gue lihat. Ya lama-lama gue takut, dan jujur gue ambil bantal bro, gue peluk bantal lagi. Udah hari gue tinggal tidur dengan rasa yang campur yang tadi gue bilang antara tidur dan nggak tidur, dan emang ternyata aslinya gue nggak tidur mungkin gitu, karena gue ingat semua gitu kejadian. Kalau mungkin antara tidur kan mungkin inget gitu ya. Itu gue inget banget. Asalnya sampai sekarang lah masih gue inget banget. Jelas banget sih. Gitu. Nah itu kan malam Jumat, artinya pas malam Jumat memang. Iya lu selesai lakon. Selesai hari terakhir. Apa setelah itu lu melihat kejadian-kejadian yang lain yang berhubungan sama dia atau lakon lu apa enggak? Ya di hari-hari setelahnya, sehari-hari setelahnya. Itu jadi apa ya namanya, gue nggak pernah ngeliat dia lagi secara yang tadi gue ceritain barusan, yang kelihatan hitam semua tuh, enggak, cuma sering banget setiap malam gue merinding, dan gue ngerti dia ada sama gue. Gitu. Sama gue artinya sama gue mungkin itu ada di rumah itu. Jadi setiap gue ada di rumah, gue sholat nih maghrib malam, walaupun gue pulang main, ya namanya anak muda kan suka main, gue orang pulang jam 10, ada jam 11 gue pulang, karena gue baru sholat isya deh tuh, karena gue main dulu kan. Berarti maghrib mah gue tetap di rumah, habis maghrib gue main. Biasanya gue pulang tuh malam jam 11 ya jam 10 deh. Itu baru sholat isya kan. Itu selalu, jadi seakan-akan dia nunjukin gue masih ada di sini buat lo, asik. Seakan-akan kayak gitu.
komunikasi bro. Iya. Bener kayak gitu. Dia sekalipun nggak ada komunikasi kayak Nggak ada komunikasi. Enggak. Karena gue masih baru kan gitu. Nggak punya HP, nggak punya data pula Bisa kan. jadi begitu. Zaman segitu belum ada HP juga gitu. Dan sampai di hari Minggu kan gue ketemu latihan dong. Iya. Dan gue ketemu guru gue lah. Ya kan? Cerita lah. Iya, gue cerita dong, gue cerita badannya, gue cerita gini dalam keseharian gue selama 3 hari itu. Terus apa yang gue temuin dan gue dapat petunjuknya kayak gini. Gitu. Dan gue baru ingat kalau itulah petunjuk gue gitu. Terus Dan jawabannya apa bro? Yang bikin gue mencengangkan, apaan kata guru gue? lu kan belum bilang. Iya makanya itu pun gue usah tahu loh, ya kan? Kata guru gue, oh berarti lu nanti bakalan jadi dukun bro katanya. Gue ketawa ya bro. Jadi dukun. Tapi dalam hati gue, apa aja gue jadi dukun? Gue tanya karena gue nggak mau bro. Dukun itu kan dulu ya, kalau orang dulu nyebut seseorang entah dukun bayi, dukun yang semua ya dukun, iya. yang nyembuh-nyembuhin. Mungkin begitu maksud guru gue, mungkin begitu. Sekarang aja kan jadi konotasinya Jadi kayak berbeda. konotasinya berbeda. Tapi itu asli memang dukun yang gitu-gituan emang. Iya maksudnya. Kayak gitu doang ngomong itu, lu mau jadi dukun kayak gitu. Iya, ini maksudnya peluangnya gue bisa jadi kesana. Khasnya ke situ. Iya, kasih ke situ. Lu mengamini enggak? Gue enggak. Karena gue nggak mau. Gue pengennya sakti. Gue maunya sakti gitu. Gue mau satu, tapi gue nggak mau begitu. Gitu. Oh, tak orang pengen menangan yang depan gitu kan. Iya. Nah ini setelah tadi lu kan udah selesai tuh dalam ranah laku batin tersebut. Laku batin ya. Iya, dengan perjumpaan dengan sosok yang akhirnya dari bayangan terus tadi pelan-pelan dari semuanya nampak seutuhnya walaupun gak ada komunikasi kayak ngobrol begini. Itu setelah itu apakah dalam pertarungan atau misalnya lagi perang lagi apa ada ngerasa sesuatu perubahan dalam diri lo? Kalau gue sih yang gue rasain ya karena jadi gue ngerasa gue udah menguasai bro. Ya dong, gue udah menguasai ya gue semakin di depan bro. Iya kayak Yamaha. Iya Yamaha gue semakin di depan. Kalau sekarang janda yang main di depan. Ya, janda yang main di depan. Jadi lebih tersugesti lah. Confident. Ya, lebih confident betul. Gue lebih percaya diri itu bro. Itu sampai gue naik kelas 3 dan di sana kelas 3 ya gue bisa dibilang siapa yang nggak kenal? Ya bisa dikatakan begitu bro. Sekolah itu berarti gue yang bawa bendera gitu kan seperti itu. Kurang lebih seperti itu bro. Kelas 3 ya kan. Nah gini bro, yang gue tahu dari lo nih, yang gue tahu dari lo kan boleh dibilang bukan hal baru juga nih di apa namanya di ranah hal-hal gaib ya bro. Nah kalau gue boleh tahu gue nih, sering cerita doang. Ya walaupun cerita-cerita paling enggak, lo juga pernah bersentuhan nih, artinya pernah ada connect lah sama makhluk astral tadi. Nah kalau gue boleh tanya nih, itu yang gue lihat itu sebetulnya siapa bro? Ada nggak dihubungan sama gue sebetulnya? Ya ada yang tahu. Ya kan, walau alam cuman apa yang tadi dari awal mau ngobrol juga sudah langsung nyamber kalau sama saya kayak gitu, langsung nyamber dari pertama lu buka cerita udah ada connect langsung ada yang datang dan itu di makhluk itu bro? Makhluk yang tadi yang gue ceritain? Bukan. Jadi gini loh, kalau dalam susunan kayak makhluk-makhluk seperti itu kan dia misalnya kayak misalnya pocong gitu ya. Gampang aja deh. Iya, gampang. Ya, pocong dia juga punya kayak kita tuh istri punya desa, punya kepalanya, punya apa gitu kan. Ada kerajaannya lah. Ada koloni atau komunitasnya dia. Ada komunitas keren banget asli. Iya itu betul juga. Iya kan. Kemarin ada merah putih juga pakaiannya. Iya kayak begitu tuh. Ada yang seperti itu. Jadi meskipun yang tadi itu yang nampakin ke diri lo itu memang sosok itu, tapi yang kemarin itu salah satu klan, satu tim sama dia gitu. Sama dia, tapi powernya jauh lebih gede, kuat, lebih gede. Karena memang kalau ini kan nyebrang wilayahnya terlalu jauh, walaupun dalam
ya pengetahuan gue gitu ya, kalau misalnya makhluk gaib itu bisa kemana aja, bisa dengan sangat cepat, ya sangat cepat, hitungan kita detik lah, hitungan detik. hitungan detik gampangnya seperti itu. Tapi di ranah mereka juga ada wilayah-wilayah yang nggak boleh dijamah, nggak boleh dilewatin maksudnya. iya, kayak kita misalnya kita kan di sini ya, kita mau masuk ke luar negeri misalnya ada paspor, ada izin macam-macam begitu kan. Terus ada hal-hal yang harus dihindari, ini membahayakan gue apa enggak, ini tempatnya bermocoran, tempatnya rampok, tempatnya tukang betak, masa gue mau lewat situ, kayak gitu. Tapi untuk dia sampai ke sini, paling enggak dia itu kelasnya jauh dari yang tadi yang datang ke gue. Iya, sampai ke sini, karena di sini juga apalagi makhluk halus gitu ya. Kita pernah mungkin ya lu juga tahu ada batu cincin bisa buat rumahnya yang seperti itu. Bahkan kita pernah lihat di tayangan TV dulu itu ada yang namanya Ustadz Danu itu, ya kan. Nah, sorry gue nyebut nama. Dia kalau ngobatin orang untuk semua kerajaan jin yang ada di tubuh dalam tubuh, di persendian atau segala macamnya. Bisa persendian aja kerajaan. Kalau kerajaan otomatis ada rakyat, ada macam-macam di situ. Iya, ya itu kan? di satu paket. Itu packagingnya itu baru orang. Persendian doang. Di ibu-ibu itu ada persendian dari itu. Persendian. Nanti pusatnya itu daerah ya tadi sundur di hati gitu kan, ada di situ. Artinya apalagi di alam lepas begini, itu di pohon apa aja kan sering kita dengar ada makhluk ini, makhluk itu. Ini ada kuntinya, di sini ada pocong. Dia ngelewatin yang seperti itu butuh energi lebih dong. Gitu. Dan otomatis kalau kita mungkin tidak lihat, ada bentuknya rasa misalnya, oh ini hadir, kayak saya juga ada sense begitu tadi. Kalau digambarin ya kurang lebih sama kayak yang saya ceritakan tadi. Iya, tapi dia juga yang di sini juga siapa yang datang kemari itu harus melewati itu dan nggak bisa berlama-lama kayak gitu. Karena dapat pantauan dari makhluk yang ada di sini ya. Karena kemarin dulu aja saya sama Mas Agus gitu ya, nggak sengaja kita kan senang mancing, pas ada waktu luang akhirnya kita jalan mancing tuh sore-sore. Kita kan mancingnya sore, takut buluk bro, takut hitam. Ya kan? Takut hitam, tukang mancing takut hitam. Kan ini ceritanya mau jadi artis kemarin itu pengen seperti opa-opa ya kan? Nah itu mancing kan sore, enggak, kalau sore itu kan nyaman aja sih. Enggak, biasanya kalau sore juga ikan lebih suka makan. Iya, karena nafsu sore makan ikan biasanya lebih tinggi. Terus ada di sebuah wilayah di Tegal sini kan, sana daerah-daerah Pantura sana. Nah, Balongan situ. Terus pas udah gitu kan kita tahu ini ada yang mancing malam di situ dan katanya dapat ikan nilainya gede-gede gitu kan. Terus pas malam kita ngobrol-ngobrol di sini sambil merakit piranti pancing, ngomong sama Agus. Itu di sana juga banyak yang mancing malam Gus, katanya dapat gede-gede. Itu langsung dari sana ke sini. Itu dari kerajaan itu. Maksudnya dari yang dari punya wilayah tempat situ, balongan situ yang tadi siang lu mancing gitu. Bukan tadi siang. Oh, tadi sore yang dulu. Iya, waktu sore waktu itu. Iya. Sore waktu itu lu mancing, malamnya lu cerita yang dari sana datang kemari. Langsung datang, itu penggede wilayahnya langsung. Itu disensor aja langsung, langsung kayak gitu. Berarti kata itu istilahnya penguasa gitulah ya. Penguasa wilayah. Ya, penguasa wilayah situ. Langsung langsung datang. Agus kan langsung diem gitu, datang Gus, baru diomongin langsung. Kenapa Gus? Kan senangnya kayak gitu. Langsung nanya Agus. Nanya Agus aja, dia kan langsung senang dia langsung kayak gitu. Langsung lihat dia. Kau boleh mancing malam katanya. Nggak boleh mancing malam. Nggak boleh mancing malam. Lu berdua jangan mancing malam di Solo katanya. Bisa apa juga, lu mau cuma ngomong doang. Siapa yang mau mancing di sono? Katanya gitu. Kita cuma waktu itu lu cuma ngobrol-ngobrol iseng doang ya. Ngobrol-ngobrol iseng doang, cuma dari sana langsung ada akan seolah-olah dengar ada sensor dari sana gitu ya. Jadi saya langsung tahu gitu. Langsung tahu. Walaupun lu cuma cerita doang di sini. Iya, dia kayak ada ngasih message, bukan message langsung ngomong, jangan mancing. Langsung datang. Iya, bahasanya lu. Kalau message kan orangnya nggak datang. Iya. Kayak kita kirim pesan. Katanya. Kalau dia datang ke sini berarti. Lu duduk di sana aja sudah kontradiktif. Benturan energi. Nah, sementara kalau malu-malu kayak gitu asar aja, yang gue tahu asar aja dimensi udah berubah. Jadi di situ tempatnya buat semua tuh lagi power gede-gedenya lagi kumpul. Jadi jangan gangguin. Oh, kalau malam mereka kumpul. Iya. Jadi yang gede-gede terganggu dari itu kaitannya sama cerita yang tadi.
karena di powernya gede di sini, gede-gede wilayah langsung datang semua, bom kayak gitu langsung. Akhirnya mantau lah siapa yang datang nih dan di sini langsung nih. menganulir. Gitu. Dan itu menganulir, lu ada apa lu masuk wilayah gue, katanya seperti itu. Ya mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu tahu hal seperti ini ya memang begitu bisa dibilangnya. Ya ini pendapat juga nggak ini mutlak benar sih, cuman pengalaman seperti itu. Nah untuk sosok yang tadi ini sih bukan yang sosok tadi yang gue tanyain. Iya, yang tanyain alih-alih lu emang pengen apa ya namanya tawuran menangan, paling nggak takutan lah, nggak gak jadi ayam takutan, sayur lah kayak minimal. gitu, ada ayam sayur memang kayak gitu kan, karena orang tua juga sering ngomong munculnya jangan bicara batin deh, tenaga dalam gitulah artinya, tenaga dalam ya kan, tenaga dalam itu bisa dimunculkan lewat pola fisik ya kan, pola fisik yang konstan terus menerus, istiqomah ya kan. Iya bahasanya istiqomah, bukan olahraga taksok setiap hari ya kan? itu kan. Dia muncul tenaga dari dalam, endogen kalau ini masalah pertanahan kan. Terus ada juga yang melalui wirid, melalui lakon-lakon tadi yang kali ya. bahasa wirid kurang tepat, apa namanya lakon, Iya lakon ya, tadi, lah, melalui tadilah apa namanya pemanggilan, iya, bermeditasi meditasi, atau puasa atau apa gitu ya. Iya, yang ketiganya Ya, yang itu tadi kayak gue lakukan kan puasa gitu. isian atau ditaruh. Isian. Nah ini yang kalau gue lihat itu yang kalau yang tadi, yang kedua dari lakon, terus meditasi itu karena keinginan lo itu untuk sesuatu yang seperti itu, ya masuklah itu. Dan itu bukannya di rumah, itu dalam badan. oh Dalam berarti itu sebetulnya masuk ke badan gue dong. Iya, saat itu lah ya, saat itu iya. waktu gue SMA itu ya. Iya, jadi di rumah itu bukan itu masuk dalam badan dan nyatu mendarat daging selama itu belum keluar, kayak gitu loh. Jadi dan ini sebuah apa ya namanya pengingat untuk teman-teman entah siapapun di luar sana. Dan ini juga bukan cuma lo, kemarin dulu itu kita pernah ada ngadain seorang jadi anak muda ikut tadi ya pelatihan seperti itu, ikut pencak silat, kemudian sananya itu ada lakon-lakon seperti itu. Akhirnya dia sering marah-marah, sering kesurupan. Ya udah datang ke sono, Hitungannya nggak bisa mengendalikan hawa nafsu lah, iya, bahasa gampangnya. itu ternyata ya tadi yang dipelajarin di dalamnya, alih-alih mendekatkan diri ya terus sholatnya rajin, tapi yang masuk justru yang begitu, yang seperti itu, yang memiliki energi panas lah katakan ya, gitu ya ya. jelek lah, jelek. Kalau di bahasa kerennya itu kodam itulah. Kodam itu, tapi yang hitungannya si empunya tadi, si pelaku tadi dia nggak mampu mengendalikan. Gimana akhirnya ada yang jadinya bisa mengendalikan, jarang ada orang yang bisa mengendalikan. Iya, jadi akhirnya Jarang. sering frontal lah gitu ya. Jarang. Kadang-kadang ya kayak gitu sih. Kita kan dari zaman dulu zamannya Nabi, terus zamannya yang kita tahu lah dari kita pernah ngaji dulu. Mana ada sih iblis perang langsung sama kita? Iya. Nggak ada, itu melalui tipu daya. Betul. Lalu bisikan di Anas juga, ya kan, Visudurinas ditiupkan membisik di dada gitu. Jadi itu nggak ada kelas langsung, adanya ya tipu daya, alih-alih dia itu teman lu kodam lu nih, seakan-akan kayak teman begitu ya, teman kita jagain, seakan-akan kita kerjasama sama dia. Iya, seakan-akan gitu. Akhirnya kan kita bersandar tanpa sadar, pelan-pelan, oh ada teman gue taruh lu kecelakaan, ya kan, cacat aja enggak gitu kan, bangga, sombong jadinya sombong. Jadi emang tujuan dia biar kita sombong juga, antara lain sombong itu bajunya Allah, betul ya kan, di neraka paling bawah isinya orang sombong. Iya betul, ya kan, padahal kita tadinya nggak niat sombong. Iya, nggak niat kita sombong, cuma hanya karena tadi kita jatuh dan katakanlah kita keserempet mobil, kita jatuh tapi kita nggak mengalami apa-apa nih. Iya, jadi sombong, wah gue nih gara-gara kemarin gue ini. Ya terus kan besok-besoknya lu ngebut nyantai. Iya, karena gue nggak tahu. Apa dia santai. Akhirnya kan bersandar kepada selain Tuhan kita. Betul. Nah, itu akhirnya akidah mulai bergeser. Tujuannya seperti itu semua. Jadi emang tuh tujuan dia yang halus banget itu. Halus banget. Jadi tanpa kita sadari, kita masuk ke perangkap dia sebetulnya. Dia ya itu dong, ya. karena dia nganggap, karena dia
menjerumuskan kita buat kita sombong. Iya dong. Kalau tadi kan lo kurang percaya diri dengan adanya seperti Kayak itu, tadi ya. bukan sekedar karena lo udah selesai terus gua confident, gua merasa satu dia punya silat, ya kan, punya pencak, kemudian tadi dengan udah selesai lakunya kok confident, enggak juga, dia tuh berpengaruh saat perang juga lo ada di dalam diri lo, makanya nggak ada takutnya, ya kan. Begitu ya. Terus lu sering misalnya mungkin ada ketika ada sambutan sulit atau apa, lu sering meleset, sering ini, ada yang bantuin, Bilki bantuin juga. Dia yang bantuin ternyata ya. Iya. Nah itu makanya ya jangan sampai wong kita nggak usah laku yang macam-macam aja secara sifat, kita sifatnya jelek nih, makan mulu apa, tetap aja ada sesuatu yang masuk. Tetap aja ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita dari luar gitu ya, yang sesuai kepribadian orang itu, dan gimana cara kita buat nularin dia, apalagi emang disuruh masuk. Iya ya. Ya gitu. Ketika kita tadi katakanlah gue, Iya. contoh orang lain deh gue. Kan tadi kan gue lakon tuh 3 hari. Iya. Itu kan secara nggak langsung gue minta dia bermasuk ke badan gue dong. Iya. 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 Begitu ya berarti ya. Iya. Logika gampangnya dong. Mana ada kalau misalnya dari wirid dari ini, apalagi wirid dari Asmaul Husna, kita tendensinya di ini ya teologi Islam ya, ada wirid semacam itu. Kanjeng Rasul aja jatuh di berdarah, kenain aja giginya potek, ya kan seperti itu. Kadang yang modam-modam seperti itu aja dari keturunan aja bisa mengalir dengan sendirinya. Nempel katakanlah Iya, gitu ya. perjanjian Jadi kayak masa lalu. menitis gitu ya. Iya, Mbak Buyut kita nih, ya ada persekutuan atau perjanjian ilmu sadar atau tidak sadar, ya kan. Kemudian orang kan meninggal, dia kagak. Iya betul. Nyari keturunan yang pas, biasanya secara sifatiah itu mirip sama Mbak Buyutnya. Sama itu. bebuyutnya. Iya, itu aja udah mengalir, apalagi yang Sengaja tadi gue sengaja lakon tadi. ditaruhin. Iya, jadi Sengaja ditaruh atau gue sengaja gue minta atau gue sengaja gue nyuruh biar dia masuk ke gue gitu ya. iya, dalam teologi Muslim juga ya kan, perang sama diri kita sendiri ya, hawa nafsu. Dalam hawa nafsu siapa yang membisik yang apa, itu aja sulit, apalagi pakai ditambah-tambahin dengan yang seperti itu. Jadi ya inilah ya, buat pelatihan aja, lu aja buat kayak gitu, emang lepasnya kan susah Susah banget bro, lama memang. susah untuk seperti itu. Dan ketika pernah nggak lu pas di alam mimpi atau apa ketemu sama makhluk itu dan seperti melepaskan diri? Dia nggak pernah juga. Pernah kan? Iya. Ini buat tambahan aja sih, kemarin kan belum lama saya ada ipar kesini main, nginep juga waktu malam kan. Terus kita yang namanya seumuran, aslinya kan seumuran, beda setahun lagi. Adik ipar. Kakak ipar. Oh, abang ipar. Iya, kita ngobrol-ngobrol nyampe larut, akhirnya ngobrol ngalor ngidul. Ketemunya ngobrol-ngobrol seperti ini tentang masalah-masalah goib, masalah apa ya, setahunya saya, dan nggak ada ibaratnya lebih ngerti siapa atau saya atau kakak ipar saya, nggak seperti itu. Hanya sharing pengalaman deh. Cuman dia ngobrol dulu, dia tuh saya situ pernah ikut silat. Oh, lakon ini lakon itu juga. Iya, nah itu ternyata dia tuh habis itu ada lakon-lakon seperti ini, seperti itu, puasa-puasa dan lain-lain. Dia nanya sama saya, di dalam diri gue ilmu itu masih ada apa enggak? Gue rasa gue udah buang lama, nggak pernah lakuin, Nggak pernah lagi, nggak pernah apa lagi gitu. Iya, saya dengan sangat biasa adanya masih, dia bilang, kok masih? Masa lu udah nggak ada? Oh, dia agak ngotot, mau bukti, saya bilang. Lu bang, bacain sekarang beritanya di depan saya. Ntar reaksinya seperti apa? Ada di depan sini. Lu cobain tuh. Lu kasih lu baca-baca dia. Gue bukan nantang, Iya, maksudnya untuk sebuah pembuktian tadi yang biar dia percaya gitu kan. Dia percaya. Kalau yang lain nggak tahu kan, kalau ke depan saya bacain dia, nggak usah ngomong, baca dalam hati aja. Iya, baca dalam hati deh. Dia langsung muntah, dia buang ke depan saya. Kayak gini kan, ada kan, masuk ya, nggak izin, langsung masuk. Saya tengokin duduk di ini ya, depan rumah, terus gue masuk ke dalam. Lu pegangan kepala gini, lu bisa nguasain diri nggak? Oh, kayak gitu, kayak nggak kenal gue lagi.
Jadi sekarang udah dia sibuk ini dia nih kali dia. Hidupin ini diri dia sendiri. Yang tadi pengaruh itu kali ya. Dan itu langsung masuk, langsung ini. Udah akhirnya ya dinetralin tanpa dia ngerti gitu kan. Besok kayak lu netralin lagi tuh. Iya sebisanya lah. Netralin bukan yang gimana kita kan minta sama yang kuasa lah ya. Tolong abang saya biar kayak gitu sekalian dilepasin gitu kan. Pas diijab ya udah selesai. Kami mohon maaf karena cerita tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Jalu itu udah bisa dilanjutkan karena video yang belakangannya itu rusak dan tidak bisa diperbaiki, ada masalah teknis. Namun intinya Bang Jalu mengalami hal seperti itu diakibatkan karena laku batin, ada yang dikejar, ada tujuannya supaya bisa alih-alih lebih dekat sama yang punya hidup, namun kenyataannya dia punya tujuan untuk bisa megang kekuasaan, pengen bisa powerful, pengen bisa supaya tawuran itu dia ada di depan seperti itu ya. Kita akan jumpa lagi di AHS berikutnya insyaallah. Terima kasih sudah menonton. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.